Kontrak Cinta 1 tahun Part 22. Berharap keajaiban. Revan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Sakit dan sesak yang ia rasakan ketika ingat sentuhan tangannya mengusap perut Ratu. Ia masih dapat membayangkan gerakan buah hati yang telah dinantikan selama ini. Ia tidak pernah menyangka kalau kebahagiaan itu harus ia lupakan dalam hitungan jam saja. Tidak pernah terbayangkan olehnya bagaimana perasaan Ratu setelah kejadian ini. Ia sangat takut jika istrinya itu akan terpukul menghadapi kenyataan pahit ini. Setelah beberapa menit, Ratu pun dibawa keluar dari ruang IGD. Pak Arman dan Bu Bella akhirnya mengetahui dari Dokter Alia kalau putri mereka akan segera dioperasi. Kedua orang tua itu sangat terkejut. Bu Bella mencium anak bungsunya, begitu juga dengan Pak Arman. Akan tetapi, saat Revan mendekati Ratu, Bu Bella langsung menghalaunya. Ia tidak memberikan izin kepada laki-laki itu untuk mendekati anaknya. Ia masih berpikir kalau Revan adalah penyebab kejadian ini. Jangan mendekat. Jangan sentuh Ratu. Dia seperti ini karena perbuatanmu, tukas Bu Bella kepada Revan. Revan suaminya, Mah. Izinkan Revan memberikan semangat padanya. Revan masih berusaha mendekati Ratu. Mama, Revan, jangan seperti anak kecil dong. Biarkan Ratu menjalani operasinya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meminta pertolongan kepada Allah. Pak Arman kesal melihat tingkah laku istri dan menantunya. Ratu segera dibawa memasuki ruang operasi, sedangkan Revan hanya mampu memandanginya dari kejauhan. Hatinya sangat sakit dan terpukul mendapat perlakuan Bu Bella yang melarangnya bertemu dengan pendamping hidupnya. Sekarang ia menyadari apa yang pernah ia lakukan kepada Ratu saat awal pernikahan mereka. Ia sangat kejam dan kasar memperlakukan istrinya itu. Ia sering tidak memberikan kesempatan kepada Ratu untuk bersikap sebagai wanita yang telah memiliki suami. Aku muak melihat wajahmu setiap hari. Kenapa kamu harus hadir dalam hidupku? Kamu wanita pembawa penderitaan. Itu kata-kata yang sering Revan lontarkan kepada Ratu. Walaupun kamu membenciku, tapi aku akan tetap berusaha menjadi istri yang berbakti padamu. Sekarang, surgaku ada di bawah telapak kaki suamiku, yaitu kamu. Ratu tetap bersikap lembut. Tangisan Revan makin tidak tertahankan, mengingat semua kelembutan wanita yang dulu ia abaikan. Sekarang, penyesalan itu datang setelah musibah menimpa Ratu. Ia berpikir kalau apa yang Ratu alami saat ini karena sering mengalami tekanan sejak awal kehamilan. Ia segera menyadari perbuatannya di masa lalu yang hampir tidak pernah ingat dengan Sang Pencipta. Obsesi untuk memiliki mantan kekasih telah membutakan dirinya akan kehidupan akhirat. Ia terlalu jauh melangkah saat masih menjalin hubungan dengan Lani. Lani telah menjauhkannya dari kewajiban untuk mengingat Allah. Rasa cinta yang dulu Revan miliki telah membawanya pada kebohongan besar. Setelah acara perjodohan dengan Ratu berlangsung kala itu, Revan masih tetap berhubungan dengan wanita masa lalunya tanpa sepengetahuan keluarga. Walaupun kamu sudah tunangan dengan wanita itu, tapi selamanya kamu akan menjadi milikku. Lani dengan yakin mengucapkan hal itu kepada Revan. Itu sudah pasti, sayang. Revan memeluk Lani. Sekarang, Revan sangat menyesal karena dulu terlalu dibutakan oleh cinta. Ia malu pada dirinya sendiri. Ia segera tersadar dari bayangan masa lalu, kemudian melangkah mencari ruangan untuk menumpahkan semua penyesalan yang ia rasakan saat ini. Ia menuju musalah yang ada di rumah sakit. Ia mengeluarkan semua yang ia rasakan kepada Sang Pencipta. Ia masih mengharapkan sebuah keajaiban untuk keselamatan 2 orang yang ia cintai. Walaupun dokter telah mengatakan bahwa hanya 1 orang yang akan selamat.
Ia menengadah sambil mengangkat tangan, lalu meminta ampun kepada Allah. Allah yang Maha Pemurah, aku bersujud di hadapan-Mu. Berikanlah keajaiban untuk dua orang yang sangat aku cintai dan sayangi. Selamatkanlah istriku dan anak dalam kandungannya. Revan dengan isakan tangis meminta keajaiban. Aku sadar dengan semua yang telah kulakukan selama ini. Aku sering mengabaikan perintah-Mu. Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa dan tidak menjalankan kewajibanku sebagai makhluk ciptaan-Mu. Jangan biarkan dua orang yang ada dalam hidupku menanggung semua kesalahan yang telah aku perbuat. Jika Engkau ingin memberikan teguran padaku, jangan limpahkan pada istri dan anakku. Biarkan aku yang merasakan hukuman itu. Ampuni mereka ya Allah, aku mohon. Hanya keajaiban-Mu yang mampu memberikan kehidupan dan menyelamatkan ciptaan-Mu. Aku yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan anugerah pada mereka yang selalu ingat kepadamu. Istriku selalu menjalankan perintah-Mu. Dia tetap berusaha menjadi istri yang berbakti. Walaupun dulu aku tidak pernah menganggapnya ada. Aku berjanji akan tetap bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan. Izinkan aku membahagiakan istri dan anakku ya Allah. Lancarkanlah operasi yang telah dijalankan oleh istriku hingga dia berhasil melahirkan anak kami dalam keadaan selamat. Aku berserah diri kepadamu karena hanya Engkaulah yang mampu mewujudkan harapan dan impianku. Aku akan selalu berharap keajaiban dan nikmat dari-Mu. Terimalah permintaan hamba-Mu yang penuh dosa ini. Amin. Revan tidak menyadari kehadiran Pak Arman di sampingnya yang sejak tadi mendengar harapan yang ia minta kepada Allah. Laki-laki parubaya itu sangat terharu melihat usaha yang dilakukan menantunya. Sekarang ia percaya kalau suami dari anaknya itu telah menunjukkan kesungguhan seorang suami. Namun ia heran kenapa Bu Bella kembali membencinya. Padahal tadi sebelum berangkat ke kantor semua masih baik-baik saja. Tadi dokter bilang bahwa hanya satu orang yang dapat diselamatkan. Revan memilih dan memutuskan agar menyelamatkan Ratu. Dokter Aliyah memberikan penjelasan kepada Bu Bella. Tapi saya tetap berharap keajaiban, Dok, ujar Bu Bella dengan yakin. Iya, Bu, kita harus tetap berharap. Semoga Allah memberikan keajaiban itu agar ibu dan anak dapat selamat. Amin. Amin, ucap Bu Bella penuh harapan. Saat ini, Bu Bella terus berharap agar Ratu selamat beserta cucu yang telah ia nantikan. Ia membayangkan kalau Ratu pasti akan sangat bahagia dengan kehadiran buah hatinya. Tidak terasa, air matanya jatuh membasahi pipi. Ketika angan dan asa tertuang kepada Ratu, Bu Bella melihat dua laki-laki berjalan ke arahnya, Pak Arman dan Revan. Melihat wajah Revan, ingatannya kembali pada amplop yang Pak Udin temukan di depan pintu pagar. Menurutnya, isi amplop tersebut adalah penyebab Ratu harus dioperasi saat ini. Apa yang ia ketahui tentang Revan saat ini sungguh sulit dimaafkan. Atas perbuatan Revan, Ratu dan anaknya yang harus berjuang. Papa dari mana? Tanya Bu Bella setelah Pak Arman duduk di sampingnya. Dari musola bersama Revan, jawab Pak Arman. Kamu masih ingat Allah setelah menyiksa istri dan anakmu? Bu Bella melihat ke arah Revan. Revan gak ngerti maksud mama. Revan bingung dengan tuduhan ibu mertuanya. Karena kamu tidak akan pernah mengerti dengan apa yang telah kamu lakukan pada Ratu. Bu Bella masih tetap menyalahkan Revan. Udah dong, Mah. Gak enak sama Dokter Aliyah. Pak Arman menyadarkan istrinya dengan keberadaan Dokter Aliyah. Mama benci dia, Pak. Bu Bella menunjuk ke arah Revan. Operasi telah selesai. Dokter yang menangani Ratu keluar dari ruangan dan langsung menjabat tangan Revan. Selamat, Pak. Alhamdulillah, istri dan anak Bapak selamat. Ini benar-benar suatu keajaiban. Anak Bapak berjenis kelamin laki-laki.
Revan melepaskan jabatan tangannya, lalu bersujud di lantai. Ia merasakan keajaiban itu benar-benar nyata terjadi. Sekarang istri dan anaknya telah berhasil berjuang dari musibah yang terjadi. Tidak henti-hentinya ia mengucap syukur kepada Allah karena telah mengabulkan permintaan dan harapannya. Setelah proses operasi selesai, Ratu dipindahkan ke ruang inap. Sementara itu, bayinya harus tetap berada dalam inkubator karena lahirnya prematur. Revan melihat sang buah hati dari kejauhan. Ia sangat terharu melihatnya. Ia berjalan menuju ruangan Ratu. Setelah melihat putranya, ia sangat heran melihat tatapan istrinya yang tidak seperti biasanya. Ia pun menghampirinya, lalu duduk di samping tempat tidurnya. Terima kasih sayang, karena telah melahirkan putra tampan untukku. Revan meraih tangan Ratu, tetapi langsung ditepiskan. Kamu gak perlu menemuiku lagi. Pergilah bersama masa lalu yang kamu cintai. Aku sanggup membesarkan anakku sendiri. Air mata Ratu akhirnya jatuh membasahi pipi. Kenapa kamu ngomong seperti itu sayang? Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk berjodoh. Jika kamu harus kembali pada wanita yang dulu sangat kamu harapkan, aku sudah ikhlas sekarang. Pergilah. Aku merelakan kepergianmu. Ada apa sebenarnya sayang? Aku sama sekali tidak mengerti. Revan meraih tangan Ratu, tetapi tidak berhasil ia genggam. Tolong usir laki-laki ini, Mah. Ratu gak ingin melihat wajahnya. Ratu meminta Bu Bella mengusir Revan dari ruangan. Revan tidak mengerti kenapa Ratu berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia mengenal wanita itu sangat lembut dan menghormatinya sebagai suami. Ia benar-benar bingung melihat perubahannya. Bagaimana nasib hubungan Revan dan Ratu ke depannya?